Dasar-dasar pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. A. Pengajaran. Pengajaran atau underwich itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. B. Pendidikan. Pendidikan atau upbringing diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Jadi, para pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pertanyaan tematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, awalnya saya menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama, serta tidak mempertimbangkan karakteristik murid tersebut. Yang kedua, pengajaran berpusat pada guru bukan pada siswa. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai mendidik siswa dalam meningkatkan kognitifnya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, memenuhi kebutuhan murid dalam belajar, misalnya memberikan metode pengajaran sesuai gaya belajar murid itu masing-masing. Kedua, memberikan kebebasan kepada murid dalam bereksperimen dan curah pendapat. Ketiga, pendidik mampu membantu murid dalam mengenali dan mengembangkan potensi diri murid. Lalu yang ketiga, strategi apa yang akan diterapkan? Pertama, saya akan menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholders di sekolah untuk mendukung penerapan ilmu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengenali dan memahami kebutuhan murid serta memberikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan dengan konteks kebudayaan.